Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Mufti. Kali ini saya akan membagikan bagaimana Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA yang sebentar lagi mau mengadakan AKM, ya, asesmen kompetensi minimal, ya, itu yang akan dilaksanakan kurang lebihnya bulan Oktober. Nah, sudahkah anak-anak semuanya mencoba untuk simulasinya? Bagi yang sudah, ya silahkan diperdalam materinya. Bagi yang belum sama sekali mencoba, baik, saya akan menyampaikan bagaimana caranya anak-anak semuanya melakukan simulasi AKM agar nanti ketika di bulan Oktober anak-anak sudah siap untuk melaksanakan AKM dengan benar. Nah, ini bisa diakses baik melalui laptop maupun melalui HP Android. Yang penting tetap tersambung dengan internet. Nah, silahkan nanti silahkan dibuka, ya, dibuka dulu browser, ya, Google Chrome-nya, kemudian ketikkan di sini Pusmenjar, ya, Pusmenjar Kemendikbud, ya, Pusmenjar kemdikbud.go.id/AKM garing, ya, kemudian tinggal diklik enter saja. Nah, nanti setelah diklik enter tampilannya akan menjadi seperti ini, ya. Nah, akan tampil menjadi seperti ini untuk AKM-nya atau asesmen kompetensi minimumnya. Nah, bagi anak-anak yang baru ingin mencoba, ya, silahkan langsung diklik saja bagian yang di sini, ya. Diklik, ada paling pojok kanan ini ada tulisan ayo coba AKM. Ini tinggal diklik saja. Nah, tinggal diklik, tunggu sebentar. Kalau kita klik lagi biar jalan, ya, ditunggu sebentar. Nah, ini sudah jalan tampilannya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini, ya. Ini materinya nanti ada literasi dan numerasi. Untuk jenjangnya ini SD atau MI atau paket A. Kemudian yang lainnya kita klik ini, bawahnya SMP, Madrasah Sanawiyah atau paket B. Kemudian bawahnya SMA, Madrasah Aliyah ataupun sekolah menengah kejuruan ataupun paket C. Jadi nanti tinggal disesuaikan mana yang mau diikuti. Nah, setelah tampil seperti ini untuk simulasinya, tinggal kita klik saja oke, lanjutkan. Nah, nanti akan tampilnya seperti ini. Ada tulisan selamat datang. Silahkan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Nah, karena ini baru simulasi, maka di sini sudah tersedia username dan passwordnya. Kita tinggal klik login saja. Kita klik login, tunggu sebentar. Ini tidak usah kita simpan saja. Kemudian kita lihat di sini diminta untuk mengisi kolom isian. Nah, tergantung anak-anak laki-laki atau perempuan. Ini misalnya di sini laki-laki. Kemudian mata ujiannya literasi paket A. Nah, kemudian nama pesertanya ketikkan nama pesertanya. Nah, ini saya diketikkan nama pesertanya. Nah, misalnya nama pesertanya untuk laki-laki ini saya kasih nama Nino. Kemudian tanggal lahirnya misalnya saja ini, ya, misalnya saja. Kemudian bulannya Agustus tahun 2011. Nah, kemudian tokennya, untuk tokennya ini ya, tokennya diambil dari sini. Untuk mengetik tokennya ini tinggal
ya, tinggal diklik saja di sini, kemudian di copy ya, di copy atau klik kanan kemudian diklik copy. Nah, kemudian di sini tinggal Ctrl V atau dipastekan di sini. Nah, tinggal kemudian setelah itu kita klik submit. Nah, ini ada konfirmasi tes. Konfirmasi tes nama tes literasi SBMI paket A. Tes baru, nah, dan lain sebagainya ini sudah. Kemudian tinggal kita klik mulai. Nah, ini nanti ada tampilannya seperti ini ya. Untuk informasi soalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Baik itu nanti pilihan ganda, kemudian menjodohkan, checklist, maupun menjawab isian singkat maupun menjawab dengan uraian. Nah, setiap soal ini ada tanda yang merah, ini soal untuk sebelumnya. Ini untuk mengklik, misalnya sudah soal nomor 2 kemudian ingin melihat soal nomor 1, tinggal diklik soal sebelumnya. Kalau yang kuning ini jangan untuk ragu-ragu. Kemudian yang biru ini untuk ngeklik soal berikutnya. Misalnya kita kerjakan nomor 1. Nah, karena ini hanya simulasi, ini saya hanya menjawab saja apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Misalnya ini, ya, ini. Kemudian klik berikutnya. Kemudian soal yang nomor 2, manakah yang melakukan sifat Siti dan Udin? Nah, ini diminta memberi tanda centang atau checklist ya, tinggal kita pilih saja. Misalnya ini. Nah, ini kalau ini pernyataan ini boleh lebih dari 1. Kemudian kita klik soal berikutnya. Nah, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Sedangkan tanda centang benar atau salah untuk pernyataannya. Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi, misalnya benar. Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, misalnya kita jawab salah. Kemudian soal berikutnya. Nah, bacaannya masih sama. Kemudian Siti dan Udin tetap berdoa mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan berdasarkan gambar ini? Nah, silahkan diklik, kemudian silahkan ditulis untuk menjawabnya. Misalnya kita jawab mengamen. Mengamen. Kita klik soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 5. Nah, pasangkan dengan pernyataan dengan pernyataan sebelah kiri dengan sebelah kanan. Jadi berdasarkan ya, tentunya berdasarkan konteks bacaan yang ada di sini. Nah, peristiwanya suka memberi uang receh dengan seadanya. Ini siapa yang suka memberikan uang receh? Misalnya kita klik di sini, klik dulu, kemudian pasangannya yang mana? Misalnya di sini, Om dan Tante. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, kita klik di sini dulu. Nah, pasangannya siapa? Siti dan Udin. Nah, nanti tinggal diklik saja untuk soal-soal berikutnya. Nah, perlu anak-anak perhatikan di bagian atas di sini yang tengah ini menunjukkan sisa waktu ya, sisa waktu yang dimiliki anak-anak dalam mengerjakan soalnya. Nah, ini ada informasi soal, dan ini ada daftar soalnya. Jadi ketika nanti AKM yang sesungguhnya, anak-anak juga harus memperhatikan sisa waktu yang dimiliki agar agar anak-anak bisa memanage waktu dalam mengerjakan soal AKM-nya sehingga semua soal bisa terjawab. Nah, kita lanjut saja, kita klik soal berikutnya. Nah, masih bacaan yang sama. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi atau tidak ya. Kita perhatikan gambarnya sudah sesuai atau tidak. Misalnya kita jawab saja sudah sesuai. Nanti silahkan diberi keterangan yang lebih lengkap sesuai gambarnya. Misalnya Siti dan Udin sedang bernyanyi di tepi jalan ya, jalan untuk mendapatkan uang. Dan misalnya ya, ini hanya contoh
jawaban saja. Kemudian kita klik soal berikutnya. Nah, di sini sudah ganti soalnya yang nomor 7. Ada gambar berapa lama tidur yang kita butuhkan. Kemudian ini ada pernyataannya, baik tidur, manfaat dari tidur dan kerugian dari kurang tidur. Ya, ini perhatikan, ini ada umurnya, umur bayi, kemudian umur balita, kemudian ini masa kanak-kanak, kemudian ini masa usia sekolah, ini masa remaja, ini masa dewasa, ini masa tua. Jadi dari bayi sampai tua itu kualitas tidurnya atau banyak tidurnya ini, kuantitas jumlah jam tidurnya itu berbeda. Nah, ini pertanyaannya, apa yang menyebabkan mata kita seperti panda? Nah, ini silakan dijawab. Nah, jawabnya di mana? Nah, jawabnya di kolom bawah ini. Karena misalnya karena kita kurang tidur. Nah, misalnya ini, kita kurang tidur. Nah, ini, kita kurang tidur. Nah, kemudian tinggal kita klik untuk soal berikutnya. Nah, jadi dalam menjawab nanti sesuaikan ya, sesuaikan jawaban dengan soalnya. Ini hanya contoh saja. Penyebab kurang tidur mengakibatkan titik-titik, misalnya ini serangan jantung, kemudian stroke. Nah, ini boleh dipilih lebih dari satu ya. Kemudian klik soal berikutnya. Nah, masih soal yang sama. Nah, ini pilihan ganda. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Nah, ini misalnya menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Kemudian tinggal kita klik soal berikutnya. Kemudian, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur yang cukup bagi kesehatan? Nah, ini boleh pilih lebih dari satu. Tinggal kita perhatikan di sini. Kamu boleh memilih lebih dari satu jawaban. Jadi, ini tinggal kita cek list saja mana jawabannya benar. Misalnya ini membantu fokus belajar. Kemudian memudahkan kita mengingat. Kemudian membuat kita sabar dan tidak mudah marah misalnya. Kemudian kita klik soal berikutnya. Kemudian masih soal yang sama. Nah, ini menjodohkan prasekolah atau umur 3 sampai 5 tahun berapakah tidurnya ya, dan misalnya ini saja. Ini kemudian saya pasangkan dengan ini. Nah, kemudian usia sekolah 6 sampai 13 tahun berapakah lama tidur yang dibutuhkan? Misalnya ini saya klik ini. Nah, jadi caranya seperti itu, cara menjodohkan. Kemudian kita klik. Nah, klik soal berikutnya. Tetapi nanti jika anak-anak dalam menjawab itu ternyata jawabannya salah, bisa diklik sini ganti jawaban. Ini untuk mengganti jawaban seandainya anak-anak mau mengganti jawabannya. Kita klik soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, nah ini tentukan benar atau salah pernyataan sesuai informasi berikut. Nah, ini pernyataan ini benar atau salah. Usia 20 tahun memiliki lama tidur sama dengan usia 60 tahun. Saya salah. Kemudian orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan belajar karena kurang fokus dan mudah lupa. Kita jawab benar. Soal berikutnya masih soal yang sama bacaannya. Nah, ini soal urean. Nah, Andi adalah anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapakah lama waktu yang dibutuhkan? Nah, karena Andi ini masuk usia sekolah, maka lama waktunya misalnya kita jawab di sini waktunya 9 sampai 11 ya, 9 sampai 11 jam. Kenapa waktunya 9 sampai 11 jam? Karena Andi termasuk anak usia sekolah. Dan kita klik soal berikutnya. Nah, kemudian informasi berikutnya nomor 14 ganti soal. Ya, soalnya ada gambar dan ada bacaannya. Nah, dari gambar ini terlihat seorang petugas kesehatan sedang mengunjungi rumah penduduk. Nah, ini jadi perhatikan juga tokoh-tokoh yang ada di sini dan isi dari bacaannya tersebut. Nah, kita langsung ke soalnya saja. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal? Misalnya di sini. Nah, di sini kita jawab di jalan
Mustika. Nah, kita klik soal berikutnya. Nah, untuk soalnya perhatikan saja, soalnya ini hanya simulasi. Nah, apa yang terjadi jika jentik dan bak mandi di rumah Nuha? Kamu dapat memilih jawaban. Apa yang terjadi jika ada dalam bak mandi di rumah Nuha? Nah, itu tentunya rumah Nuha akan dapat kartu kuning. Kemudian Nuha dan keluarga akan banyak nyamuk ya, banyak nyamuk dan misalnya. Kita klik soal berikutnya. Masih soal yang sama dengan bacaannya. Nah, ini kalau ada 4 ini, opsi ini, kalau bulat ini berarti ini pilihan ganda. Bagaimanakah perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jempol saat memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Ya, tergantung bacaannya. Misalnya saya pilih yang senang karena kamar mandinya bebas dari jentik. Nah, misalnya. Kemudian kita klik soal berikutnya. Nah, ini masih soal yang sama bacaannya. Nah, ini ada 3 ya. Ini Nurul petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan di atas misalnya ya. Tergantung nanti bacaannya. Nanti anak-anak silahkan nanti perhatikan bacaannya. Nah, ini misalnya ini saya tulis Nurul minta izin dulu. Misalnya seperti itu. Kita klik soal berikutnya. Nah, kemudian ini masih soal yang sama. Nah, ini memasangkan nama Nurul. Nah, siapa itu Nurul? Misalnya ini kita klik di sini. Kemudian kita pasangkan atau kita jodohkan. Nurul itu adalah petugas kesehatan. Dan siapa Nuha? Nah, Nuha ini anak yang rumahnya didatangi petugas kesehatan. Kemudian kita klik berikutnya. Ya, masih soal yang sama, soal 19. Nah, ini soal benar salah. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat grebek jentik dalam bacaan tersebut? Ini menanam pohon seri misalnya tadi. Nah, membersihkan selokan. Nah, membersihkan taman. Benar. Kemudian kita klik soal berikutnya. Soal nomor 20. Ya, soal nomor 20. Nah, ini checklist, jadi boleh lebih dari 1 jawaban. Berdasarkan bacaan tersebut, untuk mencegah nyamuk apa yang dilakukan? Misalnya ini membersihkan halaman, menanam pohon seri, menguras bak mandi. Kita klik soal berikutnya. Soal nomor 21. Menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita? Maksudnya dari gambar-gambar ini apakah sudah sesuai dengan bacaan yang diceritakan di sini? Jadi perhatikan gambarnya. Nah, misalnya saya jawab apakah ilustrasi yang disajikan? Ilustrasinya ada warga Nurul dan keluarga ya. Nurul misalnya Nurul dan keluarga sedang bersih. Kemudian ada petugas ya, memeriksa bak mandi ini agar tidak menjadi sarang nyamuk. Ini hanya contoh jawaban saja misalnya ya. Nanti yang jelas nanti anak-anak perhatikan ilustrasi gambar dan juga perhatikan bacaannya. Kemudian kita klik soal berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai akan muncul seperti ini, konfirmasi tes. Jadi, terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol selesai tes jika akan mengakhiri tes. Tetapi jika ragu-ragu, tadi kok ada soal yang jawabannya sekiranya salah, nah, bisa diklik tombol kembali. Nah, kembali maksudnya kembali kepada soal-soalnya sehingga nanti bisa dilakukan perbaikan. Tetapi sekiranya sudah mantap, sudah selesai, ya kita klik saja selesai tes. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini jawabanmu, yang sebelah kanan ini kunci jawabannya. Nah, demikian untuk simulasinya ya, simulasinya. Nah, untuk ini hasil tes kamu dan kunci jawaban ini
bisa diunduh. Nah, ini silahkan klik di sini untuk unduh hasilnya. Seperti itu. Kemudian tadi kita kan uji cobanya kan tentang literasi. Jika seandainya mau melanjutkan ke numerasi, kita klik saja logout. Nah, tampilnya seperti ini. Nah, tadi kita sudah mencoba literasi, tinggal kita klik yang numerasi, kemudian oke, lanjutkan. Nah, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, bagaimana kita nanti caranya agar nanti kita sudah siap untuk mengikuti AKM. Jadi silahkan anak-anak bisa buka untuk simulasi AKM-nya di alamat pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.